Halo, selamat siang Sobat YouTube. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya perjalanan menggunakan kereta api dari Jakarta menuju ke Sukabumi. Ya, pertama-tama saya menuju stasiun Kalibata, lalu menaiki KRL jurusan Jakarta Kota menuju Bogor. Ini adalah situasi di dalam KRL yang lumayan cepat ya perjalanannya. Apalagi menuju ke pagi-pagi ya, jam 7 dari Kalibata menuju ke Bogor itu penumpang yang ada di dalam tidak terlalu banyak ya. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di stasiun akhir, stasiun Bogor Besar. Saatnya untuk transit dan berjalan menuju stasiun Bogor Paledang. Yang seterusnya akan naik ke kereta Pangrango jurusan Bogor Sukabumi. Pintu keluar yang menghubungkan stasiun Bogor Besar menuju stasiun Bogor Paledang, kita disediakan sebelah kiri stasiun ya. Jadi di sini tembus ke taman alun-alun Kota Bogor. Nah, kita sambil berjalan-jalan kita bisa melihat suasana yang asri, yang hijau, yang sejuk. Untuk perjalanan menuju ke stasiun Bogor Paledang ini kira-kira jaraknya sekitar 400 atau 350 meter saja ya, dengan berjalan kaki. Ya kira sekitar 5 atau sampai 10 menit ya kalau kita jalan santai. Dan ada kabar gembira juga bagi kita semua. Mungkin rencananya pemerintah akan membangun JPO ya dari stasiun Bogor Besar menuju stasiun Bogor Paledang. Semoga terrealisasi dengan baik. Dan akhirnya kita tiba di stasiun Bogor Paledang. Ini merupakan jalan kereta yang baru ya teman-teman. Jadi pemerintah dari tahun 2020 itu mulai membangun double rail atau rel ganda ya jurusan Bogor Paledang menuju Sukabumi. Dan saat ini baru sampai ke Cicurug saja ya. Jadi mungkin untuk fase berikutnya akan dibangun rel ganda dari stasiun Cicurug menuju stasiun Sukabumi. Kita berdoa saja mudah-mudahan pembangunan segera dilaksanakan dan lancar. Sudah terlihat kereta Pangrango sudah tiba ya, siap-siap untuk menuju ke gerbong. Dan ini kita cetak ya di sini ya untuk tiket menuju ke Sukabumi. Saatnya untuk mencetak tiket fisik setelah kita booking melalui aplikasi ya. Aplikasi yang biasa kita gunakan adalah KAI Akses. Jadi teman-teman hanya mendownload aplikasi KAI Akses, lalu bisa langsung memilih tujuan akhir kita kemana, kemudian kita pilih kursi, jadwalnya kapan, hari, tanggal, waktunya ya, jadi waktunya itu ada 3 waktu saja ya teman-teman. Jadi dari Bogor itu berangkat jam 8.30 sampai Sukabumi sampai jam 10.30. Kemudian ada lagi nanti dari Bogor Paledang itu jam 1 ya siang. Lalu kemudian nanti ada sekitar malam ya, jam setengah 8 malam. Seperti itu. Nah ini suasana di KRL bukan KRL ya, sorry, KRD ya, Sukabumi Pangrango. Ini saya memilih ekonomi ya, meskipun ekonomi namun cukup nyaman ya, AC, ada TV, dan kebetulan saya bisa memilih kursi yang dekat ke jendela agar saya dapat dengan mudah untuk membuat video ini ya. Dan yang saya pilih adalah kursi 8D. Nah, kalau C itu dekat lorong ya, kalau D itu dekat ke jendela.
Bismillahirrahmanirrahim. Kereta api jurusan Bogor Paledang Sukabumi berangkat pada pukul 8.30 dan diperkirakan akan tiba di stasiun Karangtengah pada pukul 10.15. Selamat pagi dan selamat datang kereta api Pangrango yang akan mengantarkan kita ke Jalan Stasiun Sukabumi. Kereta api Pangrango akan berhenti di staf stasiun, antaranya Stasiun Batu Tulis, Maseng, Cigombong, Cicurug, Parung Kuda, Cibadam, Karangtengah, Cisaat, dan mengakhiri perjalanan di Stasiun Sukabumi. Demi keamanan dan kenyamanan, kami himbau untuk tetap waspada, menjaga kebersihan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Dan kami informasikan pula, dan kami himbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, dan tidak lupa memakai masker. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat menikmati perjalanan Anda. Batu Tulis. Kita tiba di stasiun pertama, yaitu stasiun Batu Tulis. Ini adalah bangunan baru ya. Dulu ini masih bangunan kolonial Belanda. Sekarang sudah dibangun peron. Jadi akan lebih mudah untuk para penumpang naik dan turun. Masing dan berada di eksekutif 1, eksekutif 2, dan ekonomi 1. Untuk bergeser ke arah ekonomi 2, untuk mempermudah Anda turun di peron stasiun Maseng. Kalau menurut saya stasiun paling indah itu adalah stasiun Maseng, karena di situ ada pesawahan dan lumayan bagus pemandangan, dan ada kebun jagung dan gunung salak juga ya. Kalau cerah lebih bagus lagi. Kita tiba di stasiun Cigombong. Nah, stasiun Cigombong ini juga baru ya, teman. Yang lama ada di sebelah kiri, dan ini peronnya cukup luas juga. Stasiun Cigombong. Setelah kita melewati stasiun Cigombong, kita bisa melihat tol Bocimi yang lumayan panjang ya, sampai Sukabumi nantinya, namun masih dalam proses pembangunan sekarang. Nah, dari atas kita bisa melihat jalan alternatif ya. Ya, kalau teman-teman yang sering melewati Sukabumi pasti sudah hafal ya jalan ini. Jadi jalan ini diambil oleh kendaraan umum atau call mini ya, atau bis atau apa, untuk menghindari kemacetan yang terjadi di daerah Cicurug. Pada para pelanggan yang berada di ekonomi 4, ekonomi 3, ekonomi 2, dan ekonomi 1 yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Cicurug, silakan Anda
maka ekonomi 4, ekonomi 3, ekonomi 2, dan ekonomi 1 di stasiun Cicurug tidak mendapatkan peron. Stasiun Cicurug. Dan sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Cicurug. Nah, ini stasiun baru dibangun juga ya teman-teman. Ini stasiun cukup besar dan peronnya juga lumayan panjang. Stasiun Cicurug, stasiun akhir untuk jalan rel ganda. Jadi pemerintah baru membangun untuk fase 1 ini rel ganda baru sampai stasiun Cicurug ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya mungkin fase berikutnya akan dilanjutkan dari stasiun Cicurug menuju stasiun Sukabumi. Stasiun Cicurug. Kalau kita lihat masih banyak beberapa pekerjaan ya yang dilakukan oleh para pekerja, ada alat berat juga di sana. Jadi belum 100% rampung ya teman-teman. Kepada para pelanggan yang berada di kelas eksekutif yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Parungkuda, silakan Anda bergeser ke ekonomi 2. Dikarenakan kelas eksekutif di stasiun Parungkuda tidak mendapatkan peron. Stasiun Parungkuda. Saatnya tiba di stasiun Parungkuda. Ini juga masih belum dibangun ya. Jadi setelah stasiun Cicurug itu stasiun Parungkuda, stasiun Cibadak, stasiun Karangtengah, stasiun akhir Sukabumi itu masih satu jalur ya. Jadi belum ada pembangunan jalur kereta. Stasiunnya juga mungkin belum direvitalisasi seperti stasiun-stasiun sebelumnya. Ya kita berdoa saja mudah-mudahan pembangunan jalur kereta Sukabumi Bogor dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat menghubungkan Bogor Sukabumi perjalanan kereta dengan senyaman mungkin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Persiapan stasiun Cibadak, persiapan stasiun Cibadak. Bagi para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cibadak yang berada di ekonomi 1, 2, 3, dan 4, kami himbau untuk bergeser ke arah eksekutif 2 untuk mempermudah datang di peron stasiun Cibadak. Stasiun Cibadak ini adalah kota kenang-kenangan bagi saya waktu kecil ya. Naiknya naik Nayor. Di sepanjang perjalanan kita bisa melihat juga berbagai pemandangan alam seperti sungai, kemudian ada sawah. Nah ini sawah yang terindah nih yang kita lalui bersama. Nah di sebelah sana ada gunung namanya Gunung Walat. Nah waktu saya SMA itu sering kali pagi-pagi itu kita lari pagi ya ke sana. Ada sungai lagi. Saatnya tiba di stasiun Karangtengah. Nah, kita sudah tiba nih teman-teman di stasiun Karangtengah. Saya berhenti di sini dan kereta akan terus melaju ke stasiun Cisaat, kemudian stasiun Sukabumi. Dan saya terpaksa berhenti di sini ya teman-teman, karena tidak ada peron karena belum dibangun ya. Hanya disediakan tangga dan kebetulan tangga juga nggak kebagian, akhirnya loncat. Gerbong keretanya yang kereta baru ini ya cukup lumayan panjang juga ya, sekitar 8 gerbong. Akhirnya alhamdulillah tiba di stasiun tujuan saya, yaitu stasiun Karangtengah. Nah dari sini
ke rumah saya kira-kira 3 km saja ya, naik ojek 10.000 saja ongkosnya. Nah, demikian vlog dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih komen yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.